lagi. Welcome back is my channel, sahabat cinta. My name is Nico and konsultan cinta. Kayak ini gue ngerasakan sesuatu hal yang sangat luar biasa di sini. Apakah itu? Itu cinta. Oke, selamat Natal dan tahun baru untuk kita semua. Semoga tahun depan yang para jomblo dapat wanita, dapat jodohnya sampai nikah ya, amin. Doakan nih, doakan baik-baik. Nah, kayaknya juga doakan kita dong ya, semoga kita makin berkembang nih. Ya, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke, sahabat cinta yang akan membuat hidupmu jauh lebih bahagia. Oke. Kali ini pengen ngebahas tentang cara untuk mengenali cewek yang memanfaatkan kita atau cewek matre. Oke, ini penting banget nih, ya. Nah, untuk itu sebelum kita maju lebih jauh lagi, gue harus kenali dulu ceweknya itu karakternya dulu seperti apa. Habis itu pas PDKT, jika ceweknya kasih kode, kadang-kadang di WA status itu dia akan tulis kotaku habis. Gimana ya, itu tanda kode buat mereka ingin meminta pulsa ke kita supaya kita ngechat dia, kamu kenapa, bisa bilang beri perhatian. Oke. Nah, itu pertama tuh, itu hati-hati juga sih, belum kenal deket tapi udah kasih kode-kode yang seperti cowoknya banyak tuh. Nah, yang kedua adalah satu pengen ketemu dia, ketemu ceweknya itu, dan cewek kasih kode, kamu naik mobil atau naik motor. Itu kadang-kadang kalau yang pertama kali bilang naik mobil, berarti dia pengen naik mobil tuh. Nah, kalau lu punya mobil ya nggak apa-apa sekali-kali kan, tapi kalau jangan terus-terusan. Usahakan waktu PDKT itu jangan mengumbarkan materi apa yang lu punya gitu. Usahakan low profile, kayak bawa aja motor gitu, ingin tahu aja bahwa dia itu beneran nggak terima lu apa adanya ya. Tapi cewek ngomongnya gini kadang-kadang, kan panas kalau naik motor, naik mobil kan aku nggak kotor, nggak apa-apa. Dari situ aja tuh ngeliat dia itu ingin memanfaatkan lu karena punya mobil. Itu nggak baik. Emang kenapa naik motor? Nanti kan kita nggak selalu ada di atas, kadang-kadang kita ada di bawah, atau nanti keuangan kita kan nggak selalu di atas. Kalau jatuh miskin, kedua tinggalin sama dia gitu, dicari cowok lain. Nah, untuk kayak gitu lebih baik lu jangan deketin, cari cewek lagi yang lebih sederhana. Itu yang dua tuh, dia kasih kode pengen jalan kayak mobil atau yang naik apa gitu supaya gitu nggak hujan, alasannya banyak ya. Nah, habis itu yang ketiga adalah satu PDKT sama dia dan cukup lama lah, tahulah 2 minggu atau sebulan gitu. Terus dia karena udah baik sama dia, terus dia minta sesuatu sama lu, misalkan, kok butuh sesuatu, butuh uang nih, kamu bisa bantu aku gak? Nah, di sini lu harus lihat dulu nih, kelakuan dia tuh satu sama lu gimana. Apakah dia tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa, dia chat lu, sedangkan dia nggak ada permintaan, dia nggak pernah chat lu, itu hati-hati juga. Kalau pengen baik juga harus pakai otak. Jadi udah mati, lihat dulu nih, jangan kayak orang bego, duit aja ya, kamu butuh bantuan apa, atau butuh pinjam uang nih, misalkan 500.000 buat ini. Nah, lu lihat dulu nih, ini karakter tuh cewek kayak gimana, baik atau enggak. Kalau nang lu rasa dia nggak baik, mendingan jangan kasih pinjam. Karena percuma kalau dia bisa bilang, kan bisa aku balikin, gak bakal dibalikin. Jarang ya cewek mau dibalikin uang kita pinjam, jarang. Tapi kalau punya duit banyak, gue pengen ngambilin duit ya nggak apa-apa, buang aja, kasih pinjam aja, gopay gitu. Ya udah, saya mau balikin atau enggak. Lu gak paling dapat apa-apa, lu cuma bilang thank you. Habis itu udah selesai. Lu gak apa-apa, nggak ketemu lagi, nggak chat lagi. Kalau ada mau ini nggak akan ketemu lagi. Nah, lu hati-hati. Kadang-kadang tuh cewek tuh kasih merayu perhatian tuh pada maunya. Makanya sebelum itu lu lihat dulu nih, kalau ceweknya sebelum itu perhatian sama lu juga, nah gak apa-apa, lu bantu dia, mungkin dia dibutuhkan. Jadi ada check and give-nya juga gitu. Saat sebelumnya itu dia perhatian sama lu kasih masalah riba, lu kasih dia uang. Bukan kasih dia uang, maksudnya saat dia butuh uang lu kasih dia bantuan gitu. Itu lebih baik, lebih gentle. Oke? Nah, cewek, saya bilang cewek matre itu wajar, nggak semuanya. Jadi cewek matre itu ada hal positif negatifnya. Yang hal negatifnya adalah saat dia
pakai untuk meminta sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dia sendiri, misalkan dia beli HP atau dia minjem duit atau dia pergi ke salon, jangan dikasih. Kenapa? Kalau lu butuh sesuatu lu kerja lu kasihin duit buat diri lu, itu lebih hebat. Cewek juga harus menjaga diri dalam arti kalau emang lu butuh sesuatu, lu belinya pakai uang lu, jangan minta uang orang lain gitu. Itu sangat tidak pantas. Atau lu punya kode, aku mau pakai ini dong, aku mau beli ini dong, beli ini, terus lu kasih gitu kata lu suka, jangan ya. Yang cewek yang sampai positif itu udah mati saat nanti ngomong nanti aku mau nikah pengen kayak arah barat gitu atau arah kuno, itu kan mungkin biaya yang gede tuh, itu nggak apa-apa. Ya udah sayang, nanti kita kumpulin aja uang kita sekarang ini, kita kumpulin, nanti kalau udah terkumpul kita weddingnya kayak gitu arah barat, nggak apa-apa, poin uang banyak nggak apa-apa, yang penting buat kita berdua. Nah materi itu hal yang kayak gitu positif karena buat kita berdua, bukan buat diri sendiri. Buat diri sendiri mendingan pakai uang diri sendiri. Guys, wanita, cewek, kerja dong, ngasihin duit, jangan cuma minta doang, nggak etis kayak gitu ya. Kalau ngasihin uang sendiri kan enak, kita membeli sesuatu, ngasih kerja keras kita sendiri ya. Kalau cewek cuma minta ini beli aku ini enak banget hidupnya. Kalau hal yang positif tadi aku bilang, buat masa depan, buat lu berdua sama dia nggak apa-apa, itu hal yang wajar, itu pakai hal yang wajar. Tapi untuk konsumsi dia sendiri pribadi, mendingan jangan pakai. Untuk itu cowok juga harus kerja keras untuk ngasihin uang untuk memenuhi kebutuhan dia dan kebutuhan lu di masa depan. Contohnya tadi gue bilang tunangan atau jalan-jalan berdua, itu lebih romantis bro dibandingin kita bayarin di salon ya, ambil cantik depan kita tiba-tiba apa adanya tuh. Kalau jalan-jalan kan enak kita kan, misalkan ke Bali kemana, ke Nusa Penida, wah itu enak banget berdua tuh, wah, biasa kan. Nah untuk itu cowok juga harus cari duit yang banyak, harus bisa menghasilkan uang ya, jangan cuma kerja doang, tapi harus bisa menghasilkan uang. Gimana caranya itu bikin sendiri tuh, gue juga harus ngasih uang. Nah abis itu biasanya sih kalau cewek mata itu terbentuk dari terbelakang keluarga sih, atau faktor lingkungan juga bisa terjadi. Contohnya kalau misalkan keluarga mungkin dia kurang keluarga ya, jadi itu dia mau uang banyak, tapi kan nggak kayak gitu juga caranya. Yang kedua adalah tadi mungkin memang dia keluarganya dia kurang mampu ya, jadi dia ingin memiliki gaya hidup yang lebih tinggi dengan bekerja dengan meminta sesuatu orang lain. Itu jangan baik banget. Gaya hidup sederhana itu lebih baik. Kita jangan ikutin orang yang lebih kaya daripada kita. Mampus loh itu. Kemudian kita bersyukur aja apa yang kita punya sekarang, uangnya ditabung, kalau bisa ya masa depan dulu semua kan. Nah habis itu selain itu gue juga pengen kasih info juga buat cewek yang memanfaatkan uang cowok dengan mencari cowok yang kaya banget gitu. Lu nggak ada salah, emang itu hak lu. Cuma kalau hanya uangnya aja, lu salah. Cowok kaya itu nggak bodoh men, hati-hati nggak bodoh. Kalau cowok yang jahat itu, kaya dan jahatnya, dia akan pura-pura akan memenuhi kebutuhan. Paling aku beli apa? Oh beliin aku beliin, aku beliin. Nah sampai lu benar-benar percaya bahwa dia suka sama lu. Nah, habis itu lu melakukan hal yang sedikit papap gitu sama dia, dan habis itu hamil, lu bakal ditinggalin, percaya sama dia. Karena tuh cewek mikir gitu, lu udah mau kasih duit kan, ya udah mau duit gua kan, ya udah gua nggak butuh lagi sekarang. Hati-hati kalau awal kenalan berdasarkan materi atau uang, itu tidak, ujungnya itu tidak baik. Kenapa? Banyak kasus yang tiba-tiba cowok meninggalkan cewek karena tuh cewek sifatnya materi. Gue mau cantik tapi sementara itu habis udah gak berguna lagi, dibuang sama cowok orang kaya. Nah, itu hati-hati. Makanya karma itu berlaku. Saat lu punya maksud untuk memanfaatkan cowok, lu akan memanfaatkan lain. Cowok kaya itu nggak bodoh, apalagi zaman sekarang nggak bodoh, pasti ada take and give-nya. Dia juga tahu bahwa lu akan memanfaatkan dia tahu, dia pura-pura bego aja, kasih apa yang lu mau dikasih. Pas dia udah puas sama lu, udah say goodbye. Dan lu jangan sakit hati, itu hal yang wajar yang terjadi. Banyak kejadian yang kemarin tuh gue baca berita,
cowok sama cewek baru kenal 4 bulan, tuh cowok udah ngawain uang banyak 40 juta sampai 50 juta ya, habis itu mau nikah tuh ceweknya nggak jadi, nggak mau. Sakit kan tuh cowok-cowok. Tapi itu cowok minta uang balik uangnya, emang ada yang salah? Itu hak cowok minta uang balik, cuma cewek juga harus tahu diri juga dong. Kasian kalau menyakiti tuh cowok yang baik, itu cowok akan berubah jadi jahat, akan sakit hati, dia akan membalaskan sakit hati dia ke cewek lain. Makanya kalau lu dekat sama cewek atau dekat sama cowok, dekatlah dengan hati, dengan karakter dia baik. Kalau urusan materi itu urusan bonus lah. Lu cowok juga lihat juga tuh cowok kerja keras atau enggak. Setidaknya tuh cowok kerja ngasih uang itu tuh buat hidupin dulu dan hidupin dia suatu saat nanti. Itu wajib. Oke, itu cita-cita pengalaman gue sih, tips-tipsnya sih supaya semoga ini bermanfaat ya buat cowok. Pertama kenalin dulu karakter dia, keluarganya dia seperti apa gitu, latar belakang dia kenalin dulu sifatnya, jangan sampai samping. Yang kedua tuh jangan sampai mudah terbujuk sama wanita yang tiba-tiba nggak ada angin nggak ada apa, dia akan baik sama lu, itu hati-hati ya. Hati-hati. Nah setelahnya itu lu harus membuktikan bahwa lu tuh bukan cowok yang mudah diperat atau dimanfaatkan, bahwa kalau emang lu nggak cocok sama dia jangan dipaksakan, kalau keuangan nggak cocok ya jangan dipaksakan, gaya hidup nggak cocok jangan dipaksakan. Pacaran itu atau nikah itu buat lu bahagia, bukan buat lu menyakitkan ya. Sekian dulu materi dari gua, semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Semoga di tahun 2021 kalian itu kita menemukan cewek yang matre, juga kalian menemukan cewek yang idaman kalian ya. Jangan lupa nih tolong dong di like, subscribe, komen, dan share video ini ya. Dan ingat, sekarang lagi zaman COVID tuh, biar kalian tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker ya. Dan ingat pesan ibu, cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Itu penting, sangat penting. Kalau lu sakit bahaya bro, gua single udah sakit, bisa mati kan, enak kan udah dapet cewek. Nah ingat nih, untuk sementara pakai ini dulu sampai kondisi lagi membaik, boleh lah ya. Itu dulu dari sahabat cinta, semoga ini bermanfaat ya. Salam, gue idaman.